Siap, terima kasih teman-teman. Waduh, salam kenal semuanya. Wah, banyak banget ini teman-teman nih. Saya tadi di jalan, mohon maaf terlambat, macet. Salam hormat saya buat teman-teman semua yang sekarang sedang kumpul di Taput ya. Di Taptek, Taptek. Oh ya. Ya, teman-teman, apa namanya, kita terus bergerak di Ganjarian itu. Kebetulan apa namanya, koordinasi ke banyak lembaga juga kita terus lakukan. Kita berkolaborasi juga dengan banyak pihak. Tetapi satu sisi infrastruktur organisasi kita harus terus kita tingkatkan, karena exercise nanti pada saat tim kampanye nasional katakanlah terbentuk, exercise kita itu adalah berupa data Spartan. Kita tidak menyebut diri kita sebagai relawan, tapi kita menyebut diri kita sebagai Spartan. Nah, data Spartan yang sudah tersebar, setidaknya kita sudah punya 27 komter sekarang yang sudah ber-SK. Itu harus kita update terus-menerus sehingga kita punya data yang valid ke depannya, dan data-data itu menjadi bahan kita untuk bereksersis dengan organ relawan lain. Jadi kebutuhan pengembangan infrastruktur organisasi nanti mungkin sampai tingkat Spartan itu juga menjadi senjata teman-teman. Saya ingin beritahu beberapa teman-teman yang di daerah lain, di counter lain, di korsa lain itu banyak didatangi oleh stakeholder, oleh banyak pihak yang memiliki kepentingan politik yang bisa disinergikan dengan kita Ganjarian. Misalkan di Malang, di Jawa Timur, di Jawa Barat, kemarin ada terakhir itu untuk dapil di Cirebon lah. Misalkan ada Profesor Dr. Rohmin Daruri, mantan Menteri Kelautan pada masa pemerintahan Megawati. Itu juga dia sekarang menjadi calon legislatif dari PDIP, dan Komter Jawa Barat, kemudian ketua Polresanya, dan kemudian ketua Komternya itu, Komreknya itu katakanlah didatangi gitu, dimintain support untuk memberikan dukungan ke Profesor Rohmin Daruri sebagai caleg PDIP di daerah pemilihan di sana gitu. Nah, kolaborasi-kolaborasi yang kemudian memunculkan, kita sebut simbiosis mutualisme, para caleg yang memiliki kepentingan dukungan suara gitu misalkan, ini bisa kita kombinasikan terus-menerus. Jadi ke depan teman-teman disupport untuk beraktivitas oleh para caleg itu. Di contoh kecil saja yang saya sampaikan ini adalah contoh kecil saja bagaimana kita berkolaborasi di lapangan gitu ya. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, Pak Ganjar Pranowo itu sampai dengan hari ini exercise-nya, hasil surveinya itu masih susul menyusul. Tapi kita yakin Pak Ganjar akan leading sejauh kita melakukan turun ke bawah, ke akar rumput, ke grassroots, memperkenalkan Pak Ganjar sebanyak-banyaknya, sapa sebanyak-banyaknya tetangga kita, orang-orang di lingkungan dekat kita, ajak bicara mereka, sapa mereka, dan perkenalkan Pak Ganjar ke rumah-rumah, karena di rumah-rumah itulah sumber suara berada gitu. Bukan di gedung-gedung, bukan di balai-balai pertemuan. Kalau kita bikin pertemuan di balai, di gedung, di kafe, di mana, hanya kita saja yang tahu. Tapi ketika kita lakukan kegiatan ke perumahan, ke desa, masuk ke kampung-kampung,
itu jauh lebih efektif untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Pak Ganjar. Hari ini popularitas Pak Ganjar itu masih di angka 87%, sementara Pak Prabowo udah 98%. Ini artinya jika popularitas atau tingkat keterkenalan Pak Ganjar itu bisa kita up sampai dengan angka 95% saja, bukan tidak mungkin Pak Ganjar elektabilitasnya akan menyentuh angka 40% bahkan lebih. Memang ini adalah masanya nih, sebelum pendaftaran nanti Oktober, ini adalah masa sosialisasi ke tengah masyarakat. Nah, makanya Bang Eriza, Bang Boni, Bang Aang itu keliling-keliling dia untuk memperkenalkan Ganjarian, sekaligus juga memperkenalkan Pak Ganjar, sekaligus juga memperkenalkan Ganjarian ke tengah masyarakat. Memang dari mulai Juni sampai dengan Oktober ini adalah masa yang tidak bisa dilakukan oleh Pak Ganjar, karena Pak Ganjar masih sebagai gubernur kan, dia belum bisa tuh. Kecuali hari libur dia manfaatkan, kecuali tugas negara dia baru bisa manfaatkan. Sampai dengan Oktober Pak Ganjar pensiun dari gubernur, baru dia bisa berkampanye, dan itu bertepatan dengan tanggal pendaftaran calon presiden. Nah, momen ini para relawanlah atau para Spartanlah yang bisa memanfaatkan untuk menambah popularitas dan elektabilitas Pak Ganjar. Karenanya kita berharap yang ada di Komnas sama Bang Eriza, sama Bang Boni dan semua teman-teman yang ada di Korsa untuk terus bergerak ke tengah masyarakat memperkenalkan Pak Ganjar. Saya sampaikan salam hormat Ketum yang mungkin belum bisa bergabung ke teman-teman. Ketum komit akan juga ikut keliling nanti di Sumatera Utara, tapi memang waktunya kurang pas. Pada minggu depan itu Ketum harus ke IKN karena memang ada tugas dari kantornya untuk mengawal. Akan ke IKN, dia turun 3 hari kalau nggak salah, dia akan di Kalimantan. Tapi setelah itu kita komit akan juga ikut keliling di Sumatera Utara lah. Ketum sudah sampaikan ke Bang Eriza langsung itu kalau soal itu. Ini tinggal diatur waktunya yang pas lah. Dan ya, dan apa namanya, kami yang ada di Komnas terbuka jika teman-teman ingin melakukan kegiatan support yang dibutuhkan, mudah-mudahan kita bisa lakukan. Kita terbuka soal atribut, soal alat peraga kampanye, kita terbuka dan kita akan support itu ke teman-teman yang ingin melakukan kegiatan. Nanti tinggal disampaikan saja ke Bang Eriza, Bang Eriza sampaikan ke Komnas berapa kita harus dropping kaos, berapa harus kita dropping bendera dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, saya ikuti juga lah. Siap, Den. Siap. Siap. Terima kasih waktunya, Den. Teman-teman sudah mendengar langsung mana daripada Komnas agar kita bisa bergerak sampai di akar rumput untuk memenangkan Bapak Siap. Pranowo menjadi Presiden RI yang ke-8. Siap. Penerus daripada Pak Jokowi. Terima kasih, Den. Malam. Terima kasih. Salam hormat semua teman-teman. Salam hormat. Terima kasih banyak. Siap. Ganjarian, Spartan! Spartan, Hura! Sumatera Utara. Satu komando! Siap. Terima kasih.